Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara opini obrolan pagi ini. Nah pemirsa, bijak dalam bermedia sosial tidak hanya sekedar menghindari konten yang tidak pantas atau bersikap menyinggung nih, tetapi bijak dalam bermedia sosial bagaimana cara kita membagikan informasi atau konten-konten yang bersifat edukasi dan juga menebar kebaikan nih. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu mencari kebaikan melalui konten nih. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Hendra Agustiawan nih sebagai konten kreator. Selamat pagi Bang Hendra. Ya, pagi Kak Agnes. Gimana kabarnya Bang Hendra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Hendra, emangnya ini dinasnya di mana sih? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Komandan Satuan Brimopolda Bengkulu, Bapak Kombes Pol Susnadi SIK, Bapak Komandan Batalion A Pelopor Sat Brimopolda Bengkulu, Bapak Kompol Thompson Sirait, dan juga komandan saya langsung, Komandan Kompi 1A Pelopor, Bapak AKP Aris Sibuaya, yang telah mengizinkan saya untuk hadir di acara opini di TVRI Bengkulu pada pagi hari ini. Berarti kalau misalnya para Polri ini pengen tampil di TV itu harus izin dulu berarti ya? Ya, harus pamit dulu seperti itu Kak. Harus pamit dulu ya. Emangnya kalau dari background pendidikan abang sendiri, abang lulusan apa sih Bang? Kalau background terakhir SMA itu Kak, SMA 5 Kota Bengkulu terakhir, dan sekarang masih lanjut kuliah kalau untuk background pendidikan. Iya, kuliah hukum ya Bang ya. Iya. Bang Hendra, emangnya kalau Bang Hendra nih, kalau kita cerita tentang konten-konten nih ya, ini sebenarnya awal mulanya kenapa sih Bang abang tertarik untuk buat konten-konten yang berbau kebaikan ya tentunya ya? Baik Kak, sebelumnya awal mula membuat konten itu dari tahun 2020 itu Kak, tapi pada waktu itu masih pasif atau belum terlalu aktif, atau mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan sekali upload, itu pun tergantung kalau lagi mau upload. Tapi untuk yang aktifnya sekitar tahun 2020, pertengahan tahun 2020, bulan Mei Juni, ketika sedang tugas di pedalaman Papua, sedang satgas di pedalaman Papua. Berarti dari 2020 waktu itu abang mulai buat konten-konten. Ya, ketika sedang bertugas di pedalaman Papua, tepatnya satgasnya Satgas Operasi Damai Kartens, bagian preventif atau pencegahan. Jadi pada bagian itu sering sekali brimob-brimob yang di sana berinteraksi langsung dengan masyarakat pedalaman Papua. Jadi pendekatannya secara humanis dan juga dialogis Kak. Jadi seperti itu. Jadi ketika kebetulan saya bagian pengumpulan informasi dan dokumentasi atau PID, jadi banyak sekali dokumentasi yang ada di HP saya. Nah ketika banyak sekali dokumentasi tersebut, iseng itu Kak, mau mengupload ke sosial media, ke TikTok saya dan juga Instagram saya. Nah ketika upload video pertama, masih ingat sekali itu tentang mengantar anak sekolah di pedalaman Papua, dengan backsoundnya mungkin tahu Laskar Pelangi, lagu Laskar Pelangi. Kebetulan waktu itu sangat cocok ataupun sangat mengena di hati netizen atau masyarakat, dan juga banyak yang bersimpati seperti itu Kak. Berarti awal mulanya di tahun 2020, tapi trendingnya waktu di Papua waktu itu ya? Buat konten 2020, tapi ya aktifnya baru mulai tergerak hati untuk membuat konten pertengahan tahun 2022. Waduh, tapi kalau abang sendiri kenapa sih Bang tertariknya buat konten-konten yang kebaikan gitu ya? Karena kan sekarang tuh banyak ya orang-orang yang buat konten yang bersifat edukasi, mungkin ada juga yang lawak-lawakan, guyonan gitu kan. Emang basicnya di sana atau gimana tuh? Mungkin kebetulan sedang satgas di pedalaman Papua itu, satgasnya preventif atau pendekatan secara langsung ke masyarakat. Jadi banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang bagus untuk diekspos seperti itu Kak. Jadi ketika di sana, ketika sedang bertugas mengekspos kegiatan tersebut, alhamdulillah FYP terus Kak konten-konten yang seperti itu. Jadi keberlanjutan sampai sekarang seperti itu Kak. Waktu itu penugasan di Papua emangnya berapa lama Bang? Di Papua sebenarnya dari tahun 2021, tapi akhir tahun terus berangkat ke Papuanya Januari 2022 sampai Desember 2022. 2023 Januari baru pulang bareng Kak.
Oh, berarti baru pulang ya, awal tahun ini ya. baru pulang Kak. 1 tahun di sana gimana rasanya, Bang? Ya, seperti ya emang kan adat dan budaya berbeda, jadi perlu adaptasi baru lah Kak seperti itu. Tapi sebelumnya sudah pernah ke Papua, tapi bagian Papua ini beda lagi Kak. Itu di kotanya atau di pedalamannya? Karena kan banyak ya kita lihat berita-berita tentang Papua yang banyak terorisnya kan. Terus juga sebenarnya bukan hanya soal negatifnya, tapi kekayaan alamnya ya kan, orang-orangnya, budayanya gitu ya. Ya, kebetulan Papuanya di pedalaman Papua itu, tepatnya di Intan Jaya Papua itu Kak. Dan perbedaan adat itu mungkin menjadi unik bagi saya dan juga netizen karena belum banyak yang diekspos di sosial media, dan juga perbedaan cara bahasa juga unik itu Kak, dan juga mungkin cuaca juga beda dari Bengkulu seperti itu Kak. Emangnya gimana cara ngomongnya, gimana sih? Udah bisa belum bahasa Papua? Bahasa Papua tuh gimana sih? Aku aja nggak tahu tuh. Sebenarnya kalau untuk bahasa lebih ke spontan itu Kak. Ketika di Papua, kalau untuk dicoba-coba sekarang mungkin nggak bisa, tapi ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat tersebut mungkin logatnya agak dirubah. Terus sebenarnya bahasa Indonesia tapi kosakatanya dibalik-balik atau dipercepat seperti itu Kak, seperti itu. Oh iya, tapi kayaknya masih apa ya, nggak bisa move on nih dari cara bicaranya abang ya, masih ke bawah-bawah dari Papua ya gitu ya. Mungkin kalau bagi orang mungkin mungkin dari yang orang lain mungkin merasakan seperti itu Kak. Berarti waktu di Papua selama 1 tahun itu rajin buat konten waktu di sana ya Bang? Ya, kebetulan ketika di sana rajin seperti itu Kak, karena FYP itu kan mungkin jadi lebih semangat seperti itu Kak. Terus ada yang banyak komentar-komentar positif, jadi itu lebih semangat untuk berbuat konten seperti itu Kak. Ada nggak sih orang-orang yang memang, Kak itu di Papua di bagian mana ya misalnya? Ada yang komen-komen kayak gitu, komen-komen yang unik gitu ya? Iya, kalau komen sebenarnya di keterangan video sudah dijelaskan, tapi banyak juga yang belum tanya-tanya jadi belum tahu, jadi tanya-tanya aja. Jadi dibalas juga komen-komen seperti itu Kak. Jadi diperjelas juga lebih seperti itu Kak. Waktu itu buat konten apa aja? Waktu 1 tahun di sana ya? Lebih ke menebar kebaikan seperti itu Kak. Dari awalnya kan mengantar anak sekolah, terus karena kegiatan mengantar anak sekolah tersebut bagi-bagi snack, bagi-bagi permen. Nah, jadi banyak netizen itu ternyatinya untuk memberikan bantuan kepada saya seperti itu Kak. Jadi karena video tersebut banyak sekali bantuan-bantuan yang datang kepada saya, baik secara mengirimkan seperti donasi ataupun mengirimkan barang-barang seperti itu Kak, untuk dibagikan di sana Kak. Berarti secara tidak langsung juga open donasi waktu di sana ya? Iya Kak, alhamdulillah. Gimana antusias masyarakat waktu itu yang open donasi? Ternyata banyak juga ya? Ya, kan sebetulnya dicantumkan juga kalau mau donasi DM di Instagram saya. Kebetulan seperti kalau untuk brand-brand masuk juga banyak, tapi lebih ke donasi tersebut, donasi dari masyarakat lebih banyak seperti itu Kak. Tapi kalau kamu sendiri kan itu kan sambil penugasan ya. Emangnya nggak apa-apa tuh sama senior-senior di sana gitu buat konten pada saat nugas gitu kan? Iya, alhamdulillah seperti ketika buat konten nggak terlalu jauh sih, mungkin di sekitaran pos seperti itu Kak, di depan pos, ataupun lagi kegiatan di luar, banyak momen-momen yang layak untuk dibagikan ataupun diekspos seperti itu Kak. Kalau orang Papua sendiri humble nggak sih sama pendatang terutama ya, bagi para turis gitu kan sering banget tuh ya datang ke sana ya. Sebenarnya kalau bagian Intan Jaya kemarin tempat wisata sebenarnya itu Kak, tapi karena ada gejolak konflik jadi kayaknya vakum daerah wisatanya itu Kak. Jadi Intan Jaya sebenarnya jalur ke puncak Kartens atau puncaknya tertinggi di Papua tersebut. Jadi kalau dilihat-lihat banyak sekali tempat-tempat penginapan, jadi terbengkalai seperti itu Kak. Oh, padahal sebenarnya ada tempat wisata di sana. Iya, sebenarnya salah satu tempat wisata untuk dikunjungi seperti itu Kak. Berarti sebenarnya kalau misalnya tempat wisatanya masih buka, mungkin abangnya juga tertarik nih ya buat konten di sana tentang wisata gitu. Kalau mungkin aman-aman saja, mungkin saya juga nggak di sana seperti itu. Iya sih. Oke, Bang Hendra, kita jeda dulu ya. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu mencari kebaikan melalui konten nih. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.